Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الحاضرون اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلقا فكان كل فرق كالطود العظيم وقال الله تعالى أيضا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, sekira 2 bulan yang lalu mungkin kita menyaksikan video lewat WA kita tentang seorang gadis Melayu yang disiksa habis-habisan, yang nampaknya disiksa oleh seorang gadis non-muslim tanpa daya, ditendang, dipukul, tidak bisa melawan, lemah. Masih bersamaan pula pada saat itu pemimpin Malaysia, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, dalam satu kesempatan beliau menjelaskan orang Melayu, secara khusus orang Melayu Muslim, lemah, miskin, tidak memiliki kekuatan. Hal ini kata beliau disebabkan akibat kesalahan ustad. Mungkin kita terhanyak mendengar pernyataan ini karena ustad adalah tanggung jawab kita pula. Kata beliau, ustad itu hanya mengingatkan akhirat, mengingatkan kematian, namun tidak berusaha untuk menjadikan dunia ini lebih baik, kata beliau. Ustad itu menjadikan jamaahnya menjadi malas, kata beliau. Ustad itu tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah kecuali dari ceramah saja. Kata beliau, idealnya ustad itu pun berniaga, berbisnis, sehingga kaya, mulia. Mungkin kita kaget dengan pernyataan beliau, namun pernyataan beliau saya yakin bukan tanpa dasar. Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, ini ditulis dalam buku Pemimpin Ekonomi secara garis besar. Rasulullah sebagai pimpinan ekonomi, ditulis buku ini oleh Pak Dr. Antonio Shafi'i. Beliau menuliskan, suatu ketika Rasulullah sholat di masjid mengambarkan tikar, menggelar tikar, namun di pinggirnya disimpan uang 90.000 dirham. Kalau uang kita sekitar 7 miliar. Sholat beliau 2 rakaat, setelah itu beliau membagi-bagikan uang itu. Dan beliau tidak menolak kepada sahabat yang meminta sampai habis. 7 miliar sekali membagikan. Kata sahabat, jumlah itu bukan jumlah terbanyak yang pernah Rasulullah bagi-bagikan. Artinya Rasulullah seringkali membagikan jauh lebih banyak dari itu. Rasulullah kaya raya, namun Rasulullah berdoa dengan doa yang mungkin tidak bisa kita ikuti. Ya Allah, intinya
hidupkan aku dalam keadaan miskin dan matikan aku dalam keadaan miskin. Sehingga Rasulullah berucap, jika diberikan kepadaku satu gunung emas, maka segunung emas itu tidak akan lebih ada padaku 3 hari. Akan aku sedekahkan ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, habis. Jika nyisa lebih dari 3 hari, hanya akan aku sisakan, sabda Rasul, untuk membayar utangku saja. Artinya Rasulullah hidupnya penuh dengan manfaat. Hadirin, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah menjelaskan tentang 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Thalhah di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, terus 10 sahabat. Ulama menjelaskan, dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu, 9-nya adalah konglomerat kaya raya. Abu Bakar As-Siddiq pernah membebaskan 7 budak. Di antara budak yang dibebaskan adalah muazin Rasulullah SAW, Bilal bin Rabah. Oleh Abu Bakar As-Siddiq dibebaskan dengan harga tidak tanggung-tanggung 30.000 dinar. Kalau tadi dirham itu uang perak, kalau uang kita seharga 70.000, kalau dinar 4,2 gram emas murni. Kalau kita beli emas di toko emas harganya hanya 700-800 ribu, karena memang persentasenya 70% atau 80%. Namun dinar nyaris 100%, 99,99%, harganya 1 juta lebih per gramnya. 30.000 dinar, 30.000 dikali 4,2 gram, sekitar 126.000 gram atau 126 kilogram, 1,26 kintal emas. Kalau uang kita sekitar 126 miliar sekali membebaskan budak kaya raya Abu Bakar As-Siddiq. Namun masuk surganya paling duluan setelah Rasulullah. Utsman bin Affan dalam satu ketika Rasulullah menyerukan untuk berinfak untuk bekal perang, Utsman bin Affan sekali saja beliau menginfakkan 1000 kendaraan perang, unta dan kuda, berikut bekalnya. Kalau saja paling murah 50 juta satu kendaraan hewan berikut bekalnya, sudah 50 miliar. Kalau 100 juta satunya, sudah 100 miliar. Padahal unta balap di Timur Tengah harganya bisa sampai 6 miliar satunya, persis seperti kuda miliknya Pak Prabowo, mahal sekali. Belum lagi Abdurrahman bin Auf, suatu ketika beliau memberikan insentif kepada veteran perang yang jumlahnya tidak kurang dari 300 orang, masing-masing kalau uang kita sekitar 400 juta, ratusan miliar sekali ngasih. Beliau pun terkenal setelah Rasulullah wafat, beliau yang menjamin kehidupan seluruh ummul mukminin, istri-istri Rasulullah dijamin oleh Abdurrahman bin Auf, kaya raya. Rasulullah suatu ketika melihat pemuda, seorang laki-laki berzikir di masjid, tidak mencari penghidupan, tidak mencari nafkah. Rasulullah menyatakan ketidaksenangannya, siapa yang memberi makan dia? Sahabat yang lain menjauhi Rasulullah, yang memberi makan dia sahabatnya, saudaranya. Kata Rasulullah, sungguh saudaranya yang memberi makan dia lebih ahli dalam ibadahnya. Ibadah terkadang utama bukan hanya hubungan dengan Allah, namun harus seimbang. Hablum minallah, hablum minan nas. Umar bin Khattab satu ketika bertemu dengan pemuda yang gagah, perlentek. Umar hanya bertanya, apa pekerjaanmu? Orang itu menjawab, saya pengangguran. Umar pun menyatakan ketidaksenangannya, berusaha kalau bahasa kita. Hadirin, kita diperintahkan oleh Allah untuk mencari karunia Allah, walaupun hasil bukan urusan kita, hasil intervensi Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah
Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil untuk salat Jumat, hentikan perdagangan, segera datang ke masjid kalau bahasa kita, zikir salat. Namun apabila sudah beres, fa idza qudiyatus shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila sudah beres salat Jumat, menyebar di muka bumi, cari karunia Allah, cari rezeki. Allah perintahkan yang pertama, nyebar. Yang kedua, syaratnya agar beruntung, wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Nyebar, kemudian ingat kepada Allah, Allah yang bisa menahan rezeki, Allah yang bisa memberikan rezeki, la'allakum tuflihun. Kedua syarat itu agar kalian beruntung. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bermanfaat, tidak menjadi beban bagi yang lain, karena Rasulullah mencontohkan seperti itu juga sahabat-sahabat secara umumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan mentok, tak ada lagi tempat berlari kecuali di depan adalah lautan, maka dalam surat As-Su'ara ayat 63 mulai sampai ayat berikutnya, Allah hanya berfirman, fa'auhayna ila Musa anudrib bi'asakal bahar, maka kami wahyukan, kami perintahkan Nabi Musa anudrib bi'asakal bahar, untuk memukulkan laut tongkat, untuk memukul tongkat ke laut. Fanfalaqa fakana kullu firqin qataudil azim. Kata Allah, tiba-tiba laut itu terbelah dan belahannya seperti gunung yang besar. Hadirin, dipukul oleh Nabi Musa, berapa gaya Nabi Musa? Walaupun Rasulullah menjelaskan kekuatan para nabi itu 10 kali kekuatan laki-laki, dan nabi yang paling kuat itu Nabi Musa. Namun pukulan itu logikanya tidak akan bisa memukul laut sampai terbelah sejauh hampir 3 kilo. Laut Merah. Sehingga pernyataan ini dienyek oleh orang-orang kafir. Bagaimana mungkin itu terjadi? Namun dalam Al-Quran yang lebih dekat, surat Al-Baqarah ayat 50 sering kita baca, wa iz faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami belah lautan, kami selamatkan engkau dan kami tenggelamkan bala tentara Fir'aun, wa antum tanzurun, dan kalian menyaksikan. Umat Nabi Musa menyaksikan Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam. Namun Al-Quran bagi kita, bagaimana kita menyaksikan itu? Ternyata pada tahun 1988 Ron White beserta tim menyelam Laut Merah. Ternyata di dalamnya ditemukan tidak kurang dari 8 bukti ilmiah. Yang pertama, mereka menemukan roda-roda kereta pasukan kuda Fir'aun. Mereka pun menemukan poros-poros roda kereta perang pasukan Fir'aun. Mereka pun menemukan tengkorak-tengkorak manusia dari pasukan Fir'aun. Mereka pun menemukan tengkorak-tengkorak kuda dari pasukan Fir'aun. Mereka pun menemukan, kalau bahasa kita, ban pelek yang terbuat dari emas
yang diperkirakan itu pelek miliknya Fir'aun. Dan mereka pun mengambil bukti itu semua, dibawa ke Stockholm University untuk dicek kapan waktunya itu terjadi. Persis waktunya 3.500 tahun yang lalu, persis bersamaan dengan usianya Nabi Musa. Mereka masih ngenyek juga. Jika Fir'aun ditenggelamkan, bukankah muminya ada sekarang di museum di Mesir? Maka ilmuwan Prancis Maurice Bucaille meminta izin kepada pemerintahan Mesir untuk mengautopsi tubuh Fir'aun, dan terbukti di dalam perut Fir'aun banyak mengandung garam sebagai bukti bahwa Fir'aun pernah tenggelam, dan ini ditulis dalam Al-Quran surat Yunus, sehingga Maurice Bucaille ini pun masuk Islam. Terakhir mereka masih ngenyek juga, bagaimana mungkin Nabi Musa memukul laut, tiba-tiba hampir 3 kilo terbelah dan hampir 500 meter air itu tertahan selama 4 jam. Mereka pun melakukan penelitian secara khusus di Florida University. Mereka melakukan penelitian uji hidrolik kalau bahasa kita. Akhirnya mereka mengambil kesimpulan, apabila pada air diberikan angin dengan tekanan atau kecepatan 30 meter per detik, kalau kecepatan kita di jalan tol 108 km per jam, apabila angin itu berhembus selama 12 jam atau semalaman, maka besoknya air itu akan terbelah selama 4 jam. Dan itu sama persis, kata ahli sejarah, Nabi Musa dan bala tentaranya jumlahnya 600.000. Apabila berjalan melewati Laut Merah yang hampir 3 kilo perlu waktu 4 jam. Hasil penelitian mereka, apabila sudah beres 4 jam, maka orang-orang yang ada di dasar itu akan binasa mati. Ketika pasukan Nabi Musa sudah beres 4 jam melewati laut, mereka masih tertinggal, Fir'aun dan bala tentaranya tertimpa lagi dan mati. Walaupun bukti ini bagi orang-orang kafir tetap mereka menafikan, namun bagi kita yang beriman, tanpa bukti itu pun kita beriman kepada Allah. Al-Quran pasti benarnya datang dari Allah. Pelajaran bagi kita, Nabi Musa dalam keadaan kepepet, beliau hanya melaksanakan perintah Allah, maka Allah yang mengintervensi, Allah yang memberikan hasil. Hadirin, ketika Nabi Isa dilahirkan oleh ibunya, tidak ada makanan, ibunya hanya diperintahkan untuk menggoyangkan pohon kurma karena tidak ada makanan. Logikanya berapa gaya ibu yang baru melahirkan, namun ketika Allah perintahkan dan dilakukan, maka pohon kurma itu pun bergoyang, berjatuhan kurma matang dan dimakan oleh ibunya Siti Maryam. Ketika Nabi Ismail beserta ibunya Siti Hajar kehabisan air, Siti Hajar hanya berlari 7 kali Safa Marwa, namun Allah berikan air bukan dari hasil larinya, justru dari bawah kaki Nabi Ismail. Kita hanya diperintahkan untuk keluar, Allah yang memberikan hasil. Hadirin, kita lihat seorang anak jualan coet dan mutu berat. Bisa jadi coetnya nggak laku, pulang ke rumah coetnya nggak laku, namun dia mendapatkan uang yang banyak karena orang kasihan melihat dia. Keluar kita wajib. Kita menyaksikan seorang kakek-kakek jualan sapu, pulang ke rumah nggak laku sapunya, namun dia banyak mendapatkan uang karena orang kasihan terenyuh melihat kakek-kakek masih keluar. Tak ada alasan bagi kita yang jag-jag sehat untuk malas-malas. Syaratnya keluar. Yang kedua, zikir, ingat kepada Allah, tawakal, takwa. Berikutnya, Allah memberikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Bisa jadi kita bekerja, tiba-tiba bos kita menyayangi kita, berikan rizki yang banyak. Namun ingat kita, intinya semoga Allah jaga kita tidak banyak dosa. Kata Rasulullah, dosa itu menghalangi rizki. Semoga Allah maafkan segala dosa kesalahan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat
Ya Rabb, ampuni dosa kesalahan kami sebesar apapun dosa dan kesalahan yang pernah kami lakukan. Ya Rabb, maafkan kami jika kami hanya bergantung kepada usaha kami untuk mencari rezeki kami. Seringkali kami lupa kepada Engkau yang menahan rezeki bagi kami dan Engkau yang memudahkan rezeki bagi kami. Ampuni kesalahan kami ya Rabb. Anugerahkan kepada kami rizki yang berkah dan melimpah. Kuatkan kami orang-orang Islam dalam keimanan. Kuatkan kami dalam kekuatan. Kuatkan kami dalam ekonomi, sehingga kami tidak dihinakan oleh orang-orang kafir ya Rabb. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.